Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marcelus Relino Petrosen dengan NIM 2021023. Baik, begini tampilan awal pada saat kita membuka program ETAPS. Langsung saja kita klik New Model, lalu untuk pada bagian ini kita klik Use Built-in Setting With. Untuk display units-nya ini kita menggunakan metrik SI sesuai dengan standar internasional. Lalu kita klik OK. Untuk tampilan selanjutnya akan muncul seperti ini. Pada bagian uniform grid speaking ini kita akan ubah di bagian custom grid speaking. Nah, di sini gunanya untuk mengedit grid data. Lalu muncul bagian seperti ini. Di sini kita klik di bagian display grid data as speaking. Untuk tabel yang pertama ini, yang dimana untuk arah X memanjangnya ini, untuk tracenya itu kita gunakan 6 trase sesuai dengan perencanaan kita. Untuk menambahkannya kita tinggal klik saja add, banyak 6. Untuk datanya ini kita masukkan 4, karena sesuai dengan data perencanaan kita yang dimana panjang per trasenya itu 4. Di sini kita masukkan 4 semua. Lalu untuk bagian Y melintangnya ini kita masukkan 3,5. Yang dimana 3,5 ini juga karena sesuai dengan data perencanaan kita yang dimana jarak antara trasenya juga itu 3,5. Kita masukkan 3,5 semua. Lalu klik OK. Lalu untuk story dimensinya ini, untuk jumlah lantainya ini ada 3 lantai. Untuk tingginya 3 meter, story height-nya juga sama, itu 3 meter. Kita klik OK. Setelah kita memasukkan data tadi, nanti akan muncul gambar seperti ini. Di sini untuk gambar 2 dimensinya, dan di sini untuk gambar 3 dimensinya. Untuk modelnya nanti seperti ini. Baik, untuk langkah berikutnya kita akan mendefinisikan material yang akan digunakan. Di sini kita klik define, lalu klik material properties. Ini sebenarnya sudah bawaan dari etapsnya, yang dimana kalau kita klik A992VY50 ini yaitu adalah steel, 4000 PSI ini adalah concrete, A615 GR60 ini yaitu tulangan atau rebar, dan A416 GR270 adalah tendon. Yang kita butuhkan itu ya adalah kita ganti 4000 PSI ini menjadi mutu beton atau FC30. Lalu untuk berat jenisnya, kita menggunakan berat jenis 24 sesuai dengan SNI 2052 tahun 2017. Untuk elastisitasnya ini kita menggunakan, kita masukkan 4700 dikali dengan
mutu beton 30 dipangkat 0,5. Lalu kita enter. Lalu berikutnya kita klik modify show material properties design data. Kita klik. Untuk grade-nya ini kita ubah menjadi 30. Untuk FC-nya juga kita ubah menjadi 30. Lalu klik OK. Oke. Lalu yang berikut yang kita butuhkan yaitu berat jenis tulangan polos. Kita klik modify atau show material. Untuk penamaannya ini kita ganti menjadi BJTP. Nah, di sini kami menggunakan BJTP 280. Untuk concrete-nya ini kita ubah ke lebar. Lalu untuk ke berat jenisnya ini kita masukkan 78,5. Lalu enter. Untuk elastisitasnya ini 200.000. Selanjutnya kita klik modify atau show material properties design data. Untuk grade-nya ini kita ubah saja ke 280. Lalu untuk design properties for rebar materials, untuk FE ini kita ganti menjadi 280. FU-nya juga diganti menjadi 350. Lalu untuk FYE ini kita tinggal mengcopy FYE-nya ini pindah ke FYE. Lalu dikali dengan 1,1. Lalu enter. Untuk FUE-nya itu juga sama. Kita copy saja dari FU ini. Lalu pindah di sini. Dikali dengan 1,1. Lalu enter. Klik OK. Oke. Lalu selanjutnya ini kita masukkan berat jenis tulangan ulirnya. Kita klik modify show material saja. Lalu untuk ke berat jenis tulangan ulir ini kita menggunakan BJTS 420. Untuk berat jenisnya sama 78,5 kilonewton meter kubik. Untuk melulus elastisitasnya juga sama 200.000. Selanjutnya kita klik modify show material properties design data. Untuk grade-nya kita ubah menjadi 420. Untuk desain properties for rebar materialsnya ini, FY-nya kita ubah jadi 420, FU-nya ini 525. Caranya juga sama seperti memasukkan BJTP tadi, tinggal kita copy ini, pindah ke FYE. Lalu dikali dengan 1 juga.
cm, lalu klik OK. Oke, klik OK. Baik, untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sebelumnya saya Rizal Sofi dengan NIM 2021017. Saya akan melanjutkan untuk input sectionnya dia atau penampangnya dia. Ya, yang pertama kita bisa ke define, terus kita pilih section properties, selanjutnya frame section. Kemudian ini bisa kita hapus dulu. Oke, delete. Ini juga di delete. Sini selanjutnya kita add new property karena kita akan membuat baru penampang. Oke, kita pilih yang konkret. Di sini sesuai rencana kita pakai kolom dengan ukuran 50 dikali 50. Untuk materialnya kita ganti dia ke FC30 yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya kita bisa ubah dimensi dari kolom itu 500 mili atau 50 cm. Selanjutnya kita ke modify sore bar. Ini untuk longitudinal barsnya kita ganti dengan BJTS 420. Yang di bawahnya kita ganti BJTP 280. Untuk tebal selimut betonnya kita pakai 40 mm. Ini yang bisa kita ganti 5. Yang lapis satunya arah vertikalnya bisa kita ganti 5. Untuk diameter tulangan pokoknya kita pakai 19 sesuai dengan data perencanaan. Kita ganti 19. Nah, untuk tulangan sengkangnya itu sesuai data perencanaan kita pakai 10, diameter 10 dengan jarak pemasangan 150. Kalau sudah, ini bisa di oke. Nah, nanti akan muncul gambar kolom seperti ini. Setelah itu bisa kita oke langsung. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk penampang baloknya. Di sini bisa kita add new property lagi. Kita pilih konkret. Setelah itu di sini kita ganti dengan balok. Sesuai dengan perencanaan, di sini kita pakai balok ukuran 25 dikali 40. Sini juga kita ganti jadi FC30. Setelah itu di sini depth-nya kita ganti jadi 400 mili atau 40 cm. Kemudian lebarnya itu jadi 25, 250. Nah, setelah itu kita modify sore bar. Nah, di sini perbedaannya tadi untuk kolom kita pilih desain tipenya untuk yang kolom. Sekarang karena kita akan merencanakan balok, jadi kita pilih dia yang untuk yang beam atau balok. Nah, di sini selimut betonnya kita ganti jadi 40. Nah, jangan lupa untuk longitudinal barsnya kita ganti ke BJTS 420. Ini BJTP 280. Nah, setelah itu bisa kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya, kita klik saja oke. Di sini karena sudah kolom dan baloknya sudah selesai dibuat, jadi selanjutnya bisa kita klik oke. Setelah kolom sama baloknya selesai, di sini kita akan buat untuk platnya dia. Di sini kita masuk ke slab section. Kita pilih dia yang add new property.
kita ganti namanya jadi plat dengan dimensi sesuai data perencanaan kita pakai 120 mm atau 12 cm. Plat di sini kita pakai 12 cm. Ini kita ganti dengan FC30. Nah, setelah itu di sininya kita ganti jadi 120 untuk thickness-nya atau tebalnya. Nah, setelah itu setelah semua selesai bisa kita oke. Nah, oke. Setelah semuanya selesai kita buat untuk penampakannya dia, sekarang kita akan memasukkan yang sudah dibuat tadi ke dalam grid-grid yang di dalam ini. Terus langkah yang pertama kita memasukkan kolomnya ya, bisa diklik di bagian pojok kiri sini untuk kolom. Di sini propertinya kita ganti jadi kolom yang sudah dibuat tadi. Nah, ini kita pilih yang all story. Selanjutnya tinggal kita blok seperti ini. Nah, setelah selesai, selanjutnya untuk baloknya. Nah, untuk baloknya kita pilih yang beam. Kita ganti jadi balok. Di sini kita pakai continue. Setelah itu beam, terus kita pilih yang balok. Nah, setelah itu kita masukkan dia ke dalam grid yang sudah dibuat. Oke. Nah, seperti ini. Kolomnya sudah di-input, baloknya juga sudah di-input. Selanjutnya kita akan memasukkan plat ke dalam eh, kita akan masukkan apa namanya platnya ke dalam rencana gedung kita. Sini kita pilih yang kalau di sini kita silang dulu yang awalnya itu. Nah, di sini kita pilih yang plat. Kemudian kita pilih yang plat 12 yang sudah kita buat tadi. Oke. Setelah itu kita bisa klik di sini. Kita masukkan untuk platnya. Kita klik sampai semuanya. Setelah itu, nah, setelah semuanya dimasukin plat, kolom dan juga baloknya, selanjutnya kita ganti untuk joinnya atau tumpuannya. Kita masuk ke sign, terus ke join, kita pilih ke restrain. Kita pilih di sini kita pilih yang jepit. Nah, setelah itu apply. Sebelumnya kita pilih terlebih dahulu untuk bagian paling bawahnya. Sebelumnya untuk cara mengganti tumpuannya kita masuk ke assign, terus ke join, pilih yang restrain. Di sini kita pilih terlebih dahulu. Setelah kolom balok dan platnya di input, selanjutnya kita akan mengganti untuk tumpuannya. Di sini kita akan pakai, di sini kita masuk ke assign, terus kita pilih join.
restraint. Sini kita pakai sendi. Kemudian kita pilih kita masukkan dia ke one story dulu biar tidak ke menyeluruh nanti untuk tumpuannya. Oke, setelah itu kita pilih. Setelah itu kita klik apply. Nah, setelah itu oke. Jadi tumpuannya sekarang sudah pakai sendi, kolomnya sudah diinput, baloknya, platnya sesuai dengan yang direncanakan. Untuk ke tahap selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok kami. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Sandi Alvanpuri, NIM 2021099. Saya akan melanjutkan untuk memasukkan beban mati tambahan, beban hidup, dan beban dinding. Pertama kita klik define, kemudian kita masuk pada bagian load pattern. Bagian load pattern ini yang sebenarnya saya pilih memasukkan beban tersebut. Pertama kita masukkan nama, kita beri penamaan dan nama beban mati tambahan. Terus untuk tipenya kita masukkan seperti kemudian kita lakukan add new load. Nah, selanjutnya kita masukkan beban hidup. Beban hidup. Nah, tipenya juga sama yaitu super dead. Kemudian kita masukkan add new load. Selanjutnya adalah beban dinding. Beban dinding ini memiliki tipe yang sama juga super dead. Terus kita lakukan add new load. Setelah kita memasukkan beban-beban tersebut, kita klik OK. Kemudian kita akan melakukan pemasukan beban dengan melakukan assign. Untuk assign, kita akan pilih yang pertama itu frame load. Frame load yang bagian distribute. Kita klik. Sekarang kita bisa memilih beban yang kita sudah input sebelumnya, yaitu beban dinding. Karena beban dinding ini akan kita taruh pada balok, jadi kita memilih frame load assignment. Kemudian kita akan memasukkan nilai dari beban tersebut, yaitu sebesar 4 kN. Kita klik 4, kemudian kita klik OK. Oke, kita klik kembali, assign, frame load. Beban dinding ini akan masukkan pada bagian balok. Saya klik saja secara satu persatu, terus klik. Jadi untuk memasukkan beban dinding, kita memilih dulu di option yaitu add to existing load. Setelah itu kita bisa klik di balok yang ingin kita masukkan beban tambahannya. Jadi kita klik balok tersebut, kemudian kita klik apply. Jadi secara otomatis beban tersebut sudah masuk sebagai beban tambahan pada frame atau balok kita. Kita bisa melakukan masukkan beban ini secara langsung, jadi tidak perlu satu persatu. Jadi kita tinggal mengklik pada balok yang kita masukkan beban. Jadi saya akan klik semua. Bebannya dan balok-balok ini untuk dimasukkan beban ini.
Kemudian kita klik apply. Maka secara otomatis beban-beban tersebut sudah masuk. Kemudian kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan beban pada plat. Saya jadi kita akan memasukkan beban pada plat, yaitu beban mati tambahan dan beban hidup. Jadi yang pertama kita akan masukkan beban mati tambahan. Beban mati tambahannya sebesar 3 km. Jadi kita bisa 3, kemudian di option 2 kita bisa pilih auto existing. Kita bisa pilih pada klik secara langsung semua plat yang kita ingin masukkan beban tambahannya. Dan kita klik. Selanjutnya kita akan memasukkan beban hidup sebesar 5 km. Nah, terus kita pilih faktor tersebut. Otomatis beban-beban ini sudah masuk. Jadi kita bisa mengecek apakah benar-benar beban kita sudah berada pada tempat masing-masing. Kita bisa klik di ini di display load sign. Saya klik, terus kita pilih beban mendinding. Klik apply, oke, maka otomatis yang tersebut akan muncul pada balok-balok yang sudah kita pilih tadi. Sama seperti beban plat juga, kita pilih ini, kemudian kita pilih beban mati tambahan, kita pilih apply, maka otomatis akan menampilkan beban mati yang kita sudah isi tadi pada plat. Begitu pula jika kita pilih beban hidup, kita apply, maka beban tadi kita sudah isi sebesar 5, belum beban hidup terlihat. Jadi seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan dilanjutkan oleh Tunca. Baik teman-teman, setelah ini saya akan mencoba untuk menjelaskan hal kelanjutan dari input beban mati dan hidup, dan di sini saya akan menjelaskan tentang input beban gempa yang statik maupun yang dinamis. Sebelum itu perkenalkan, nama saya adalah Hermanus Tik berada dengan NIM 21028. Di sini kita akan mencoba untuk menginput beban gempa dimulai dari fungsinya, yaitu respons spektrumnya. Kita akan mencoba pakai AC7/10, kita add aja dengan daerah gempa yang kita akan desain. Di sini saya akan mencoba desain di daerah Surabaya. Sini kita cuma butuh mengisi data nilai SS, S1, long period transition-nya, dan site class dari gempa itu sendiri. Kalian bisa mendapat data-data ini dari RSA Cipta Karya PU.go.id di internet ataupun versi lainnya. Di sini dari web tersebut saya akan mendapatkan nilai SS sebesar 0,6785. Kita input aja 0,6785. Setelah itu untuk S1 kita akan mendapat 0,3037. 0,3037. 0, untuk long periodnya nilai T-nya, TL, didapat 20 detik dengan site class sebesar D atau tanah sedang.
Setelah itu udah otomatis dari Adtabs mencari grafiknya seperti ini. Kalian bisa hitung dari Excel juga kalau kalian inginkan. Dan itu aja untuk input fungsinya. Oke, kita akan bakalan simpan. Oke lagi. Setelah itu kita akan menyiapkan diagram, salah satu diagram aja, kayak gini. Mungkin data diagramnya, oke. Setelah itu kita menyiapkan mass source-nya atau berat massa bangunannya. Kita namain saja massa bangunan. Nah, massa bangunan ini gunanya agar kalian bisa mengambil berat bangunan per lantainya. Di sini kita akan mengambil beban-beban yang sudah diinput teman saya sebelumnya, yaitu beban mati yang dead dan beban mati tambahan. Kita add aja dan beban mati tambahan. Kenapa saya nggak masukin beban hidup? Beban hidup dimasukin jika ada gudang di dalam situ. Karena ini merupakan sekolah, jadi kita anggap aja nggak ada gudang di situ. Kita okein. Dan kita akan mulai input beban gempanya dengan memasukkan beban gempa di load pattern-nya. Dan kita cari seismik, kita namain gempanya menjadi EQX, dan kita pakai ICE sesuai dengan respon yang tadi kita pakai. Kita add new load, setelah itu kita akan modify lateral load-nya. Karena ini merupakan gempa arah X, maka kita akan menginputnya itu untuk arah X aja. Kita matiin yang arah Y-nya. Setelah itu, ini dari data dari SND, kalian tipe bangunannya apa, beton, baja, apa bracing gitu. Setelah itu, kalau begini tuh yang 0,8 itu merupakan dari beton. Setelah itu, ini diisi dari data-data SN-nya juga. Kalau karena ini merupakan bangunan gedung sekolah, berarti nilai keutamaan gempanya itu 1,5 biasanya. Setelah itu, kalian bisa dapat mengisi nilai SS, S1, dan TL dan side class-nya sesuai dengan data yang tadi kalian isi di function reaction-nya. Kalian udah dapat tuh tadi 0,6785, 0,6785, setelah itu ada 0,3037 dengan TL-nya 20, side class-nya sebagai D. Kita okein agar terus kita dapat add lagi dengan gempa arah Y, sama aja caranya persis. Kita bisa add new load, kita bisa edit lagi Y-nya, tapi di sini karena ini gempanya arah Y, kita bisa matiin yang arah X-nya sama 1,5 di sini untuk keutamaan gempanya dengan nilai SS seperti tadi 0,6785. Nah, setelah itu 0,3037 dengan TL-nya 20 detik dan side class-nya tanda bantuan tanah sedang. Oke. Setelah itu kita bisa dilanjutkan pada podcast untuk membedakan dua tipe gempa, yaitu gempa statik dan gempa dinamik. EQS dan EQY udah tadi kita input, seharusnya udah terbaca di etap sebagai gempa statik. Tetapi karena kita ingin menambahkan desain untuk gempa respon spektrum, kita add aja, add new case. Kita masukin lagi namanya RSPX. Jadi RSPX itu respon spektrum arah X atau gempa arah X-nya. Kita tipenya respon spektrum. Setelah itu kita add di sini. Kita tipenya kita ini pilih Surabaya.
Sini tuh biasanya di 1444,4 untuk skala faktornya, skala faktor awal. Kita oke. Yang arah Y juga, kita add copy aja. Ini berarti RSPY. Tapi ingat sini harus di U2. Soalnya kalau U1 tuh merupakan gempa arah X dan U2 untuk gempa arah Y-nya. Kita oke aja. Oke. Setelah itu, kita harus menginput data dari diagramnya atau titik berat masa bangunan yang berada di etaps kita. Kita gampang aja, kita bisa dari select, kita select dia, property, pilih property, dan mencari plat plat lantai yang sudah kita input tadi. Kita plat yang tadi teman saya udah input, kita select aja. Setelah itu kita assign as shell dan mencari yang namanya diagram. Nah, kita add aja. Ini namanya diagram. Jadi otomatis etap sudah ngebaca titik berat dari gempa kita dan eh, masa bangunan tiap lantai dari bangunan kita. Setelah itu kita bisa melanjutkan dengan kombinasi beban. Di sini saya akan membuat 6 kombinasi saja karena yang aslinya tuh kurang lebih ada 18 kombinasi dan akan cukup memakan waktu, jadi kita akan memasukkan 6 kombinasi aja. Kombinasinya yaitu kombinasi 1 tuh beban matinya harus dikali dengan 1,4 faktornya. Kombinasi 2 itu diambilnya beban mati sama beban hidup. Jadi kita add live. Beban matinya 1,2 dan live-nya 1,6. Oke. Setelah itu kita add lagi kombinasi 3. Kita tambahin beban gempa kita. Nah, tambahin beban gempa kita. Ini 1,2, nggak apa-apa. 1,2. Gempa arah X-nya, X. Kita coba pakai min 1 dulu. Dan untuk gempa arah Y-nya, kita bisa dikasih min dulu. Min 0,3 Y. Jadi ini maksudnya pas kombinasi 3 itu yang terjadi, gempa arah X-nya tuh lebih dominan dibanding gempa arah Y-nya. Kita add aja, terus kita bisa copy. Berarti udah kombinasi 4, di mana kita bisa tahu lagi, karena kita udah memasukkan EQ X-nya yang 1, yang lebih dominan, sekarang EQ-nya lebih dominan. Berarti ini 0,3 di EQ X dan EQ-nya 1. Oke. Mungkin itu aja dulu dan kita akan menambah satu kombinasi lagi sebagai tambahan yaitu envelope. Kalau kalian bertanya apa itu envelope, envelope itu merupakan kombinasi yang dimana merangkum dari setiap kombinasi yang udah kita input sebagai acuan untuk desain bal kolom kita nanti. Soalnya kalau kalian ngebaca kombinasi nanti, itu udah lumayan banyak dan akan memakan waktu jika kalian mencari momen gaya-gaya dalam yang berada di dalamnya. Nah, setelah itu kita tinggal login. Oke. Oke. Itu cara, oh, teman saya lupa untuk membuat tumpeng yang dari jepit karena ini bangunan beton ya. Seharusnya tumpengnya dibuat sendi aja, jepit aja. Kita add aja, kita ngeblok lagi di, kita ke plan, kita pilih base. Oke, kita bakalan ngeblok ini, terus kita add assign, join, restrain, tipe-nya yang ini. Pokoknya yang pertama itu merupakan jepit, yang kedua itu sendi,
Yang ketiga itu roll, dan yang keempat itu sebagai, kalau kalian menganalisa bangunan 2 lantai sih lebih dipakai. Kayak gini agak kurang. Ini kita apply aja. Nah, kalau gitu, kalau sudah di-apply, mungkin kita bisa update ini menjadi 3 dimensi lagi. Kita refresh dia. Nah, tadi kan bentukan tumpuannya udah dari segitiga, dari kotak. Mungkin itu aja dari saya. Nah, nanti mungkin dapat dilanjutkan ke teman saya untuk membaca dari output-output yang dibutuhkan saat mendesain sebuah balok dan kolom dari button kami itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadin Syifa Ali dengan NIM 2021034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya yang menjelaskan tentang aplikasi AdApps. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menunjukkan grafik momen. Sebelum kita bisa menunjukkan ini, kita harus analisis terlebih dahulu. Atau tidak pencet ini, atau tidak pencet tombol F5. Jika sudah, langsung saja kita pencet. Langsung saja kita pencet ini. Pencet yang ini. Terus langsung saja kita pencet yang momen. Jika ingin melihat momen. Jika ingin melihat share, bisa langsung pencet share. Jika ingin lihat aksial atau torsi, bisa langsung dipilih saja. Di sini saya akan menunjukkan momen. Ini untuk momen-momennya. Jika ingin melihat gesernya, seperti ini. Jika ingin melihat aksial, ini. Dan jika kalian ingin melihat lebih detail, bisa dipencet beam-nya, terus klik kiri, klik kanan, dan keluar seperti ini. Ini untuk melihat detailnya. Ini bisa kalian pilih juga kombinasi keberapa yang ingin kalian pakai. Atau tidak, di sini saya akan mencontohkan envelope-nya. Setelah itu, di sini kita juga bisa melihat bagaimana si struktur itu bergoyang. Itu. Di sini kita matikan saja pencet yang show under form shape. Terus kita lanjut ke sini. Langsung pilih yang mode, langsung kita apply. Di sini akan kelihatan penggunanya akan bergoyang seperti apa. Langsung saja kita klik start animation. Ya, ini dia. Oke. Setelah itu, jika kalian ingin melihat tabel-tabelnya, bisa langsung ke display show tables. Kalau saya ingin cara cepatnya, langsung saja Ctrl T. Ya, di sini udah ada laporan-laporan lah atau report-report yang kalian buat, seperti struktur output, join output, seperti itu. Nanti bisa dibawa di print gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.